Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kembali saya akan sharing mengenai syarat kemudian juga prosedur pengajuan penetapan ahli waris atau PAW bagi yang beragama Islam di pengadilan agama. Ini adalah salah satu pertanyaan dan juga request dari sahabat viewers yang baru sempat saya buatkan video penjelasannya. Terima kasih bagi yang udah subscribe. Semoga rezeki teman-teman subscriber bertambah banyak, melimpah, dan berkah. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel pengacara santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Baik, penetapan ahli waris atau kami sering menyebutnya dengan PAW. Nah, permohonan PAW ini, penetapan ahli waris ini diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Dan PAW ini atau penetapan ahli waris ini diajukan kepada pengadilan untuk meminta agar ditetapkan secara sah dan berdasarkan hukum siapa saja ahli warisnya, siapa pewarisnya, kemudian juga bagian daripada ahli warisnya itu seperti apa, berapa porsinya, biasanya ada juga ya pembagiannya berapa saja. Nah, penetapan ahli waris ini atau permohonan PAW ini diajukan biasanya dalam rangka untuk menyelesaikan pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam, berdasarkan syariat Islam. Nah, teman-teman harus bisa membedakan nih antara permohonan penetapan ahli waris dengan gugatan waris. Itu ada perbedaannya. Kalau gugatan waris itu terdapat persengketaan antar ahli waris. Misalkan ahli waris yang satu menguasai warisan secara sepihak, ahli waris yang lainnya tidak diberikan ya warisan tersebut. Nah, itu terjadi persengketaan. Maka kalau terjadi persengketaan harus diselesaikan baik secara musyawarah atau secara litigasi melalui gugatan waris ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Tapi kalau PAW, penetapan ahli waris, pada dasarnya adalah tidak ada persengketaan. Kemudian para ahli waris tadi menyepakati untuk diajukan penetapan ahli waris ke pengadilan agama. Kemudian dari sisi para pihaknya, kalau PAW, permohonan PAW, itu para pihaknya semua bertindak sebagai pemohon. Ya, bertindak sebagai pemohon atau para pemohon. Sedangkan di dalam gugatan waris, itu para pihaknya ada penggugat dan ada tergugat. Nah, itu jelas ya perbedaannya teman-teman semua. Nah, sekarang bagaimana proses untuk mengajukan penetapan ahli waris? Tentu harus diajukan ke pengadilan agama dengan terlebih dahulu mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan. Apa saja sih syarat-syaratnya? Nah, yang saya ketahui biasanya pada umumnya persyaratan-persyaratannya itu diantaranya yang pertama adalah fotokopi KTP dari semua ahli waris. Kemudian juga fotokopi kartu keluarga dari semua ahli waris. Kemudian fotokopi surat keterangan kematian pewaris. Kemudian fotokopi akta lahir dari ahli waris. Kemudian syarat selanjutnya adalah fotokopi surat keterangan ahli waris dari pihak kelurahan. Nah, itulah pada umumnya persyaratannya atau dokumen-dokumen yang harus disiapkan adalah seperti tadi. Tapi bisa saja mungkin nanti diperlukan berkas yang lain. Apakah misalkan sertifikat terkait dengan harta warisan dan lain-lain. Itu bisa nanti pada saat pembuktian di persidangan. Nah, kemudian berkas-berkas tadi yang saya sebutkan tadi, fotokopiannya, itu harus ditempel materai 10.000, materai cukup ya. Kemudian juga harus dileges atau dicap kantor pos. Jadi setiap berkas tadi, misalkan fotokopi KTP, tempel materai. Kemudian nanti dileges di kantor pos. Jadi semua berkas fotokopian yang dijadikan persyaratan ataupun dijadikan bukti surat di persidangan nanti, semuanya harus ditempel materai dan dileges di kantor pos atau dicap kantor pos. Kemudian setelah berkas-berkas tadi disiapkan, kita harus membuat surat permohonan. Namanya surat permohonan penetapan ahli waris. Nah, surat permohonan ini dibuat rangkap 7. Kemudian juga filenya, soft filenya disimpan dalam CD atau di dalam flash disk. Sehingga nanti bila diperlukan oleh petugas di pengadilan agama, kita tinggal menyerahkan soft filenya tersebut. Nah, setelah dokumen-dokumen tadi dipersiapkan, surat permohonan selesai dibuat, maka silahkan ajukan
atau daftarkan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal pemohon atau para pemohon. Untuk mendaftarkan permohonan ini bisa dilakukan secara langsung oleh pemohon atau oleh para pemohon ya, atau bisa menggunakan jasa kuasa hukum atau jasa lawyer atau pengacara. Bagi Anda yang punya cukup waktu, tentu bisa mengurus secara mandiri ya. Silakan alokasikan waktu, luangkan waktu untuk bisa bolak-balik ke pengadilan untuk mengurus proses permohonan penetapan ahli waris dari mulai A sampai Z. Tapi bagi Anda yang misalkan sibuk, nggak sempat harus bolak-balik ke pengadilan agama, kemudian punya cukup biaya untuk membayar jasa pengacara atau lawyer, silahkan gunakan jasa lawyer yang Anda tunjuk dan Anda percayai. Nah, kalau sudah menggunakan jasa lawyer, ya tinggal serahkan saja berkas-berkas yang tadi saya sebutkan. Nah, bagi Anda yang mengurus secara mandiri, tentu harus daftar langsung. Silahkan datang ke meja pendaftaran untuk mendaftarkan permohonan PAW tadi. Nanti akan diminta berkas-berkasnya, silahkan diserahkan. Kemudian juga surat permohonannya kita serahkan juga, begitupun soft file permohonannya kita serahkan juga. Nanti pihak petugas pendaftaran akan mengecek kelengkapan persyaratan berkas, kemudian menginput data, mendaftarkan. Nanti kita akan dikenakan biaya panjar perkara. Panjar perkara ini nominalnya tentu beda-beda tiap pengadilan, tiap daerah. Dan itu petugas yang nanti akan menaksir berapa biaya perkaranya. Nah, setelah itu nanti kita akan bayar panjar biaya perkara tersebut di loket kasir bank yang sudah tersedia di kantor pengadilan agama tersebut. Setelah didaftarkan, tentu nanti kita akan mendapatkan nomor register perkara. Berapa nomor register perkaranya? Nah, setelah ada nomor register perkara, selesailah proses pendaftaran dan kita tinggal menunggu jadwal sidang pertama. Nanti kita akan mendapatkan surat panggilan secara resmi dari pengadilan agama yang akan diantar langsung oleh petugas pengadilan agama atau bisa juga diantar oleh petugas kantor pos. Silakan datang untuk bersidang pada hari dan waktu yang telah ditentukan di dalam surat panggilan sidang tersebut. Selanjutnya tinggal ikuti proses-proses dan prosedur ataupun juga langkah-langkah selanjutnya. Nah, itu bagi yang mengurus secara mandiri. Kalau yang mengurus melalui jasa lawyer, ya tinggal serahkan saja berkas-berkas yang saya sebutkan tadi. Silahkan serahkan, kemudian juga buat komitmen, kesepakatan, bila perlu buat perjanjian penanganan perkara yang disepakati antara klien dengan pengacaranya. Dan kalau sudah dikuasakan ke kuasa hukum, ke lawyer, ya nanti lawyernya yang akan mendaftarkan perkara tersebut, mendaftarkan permohonan PAW tersebut. Kemudian juga persidangan dan lain sebagainya itu yang akan mengatur, yang akan mengurus adalah kuasa hukumnya atau lawyernya. Nanti si kliennya tinggal menunggu informasi atau update perkembangan perkaranya sudah sampai mana. Nah, perlu diketahui dalam permohonan penetapan ahli waris ini pun perlu adanya saksi-saksi. Minimal adalah 2 orang saksi. Jadi siapkan 2 orang saksi yang mengetahui, yang mengenal dengan pewaris, yang kenal dengan pewaris, yang kenal dengan ahli waris, yang mengetahui ya semasa hidupnya pewaris. Nah, itu adalah saksi-saksi yang harus dihadirkan di persidangan dalam persidangan permohonan penetapan ahli waris. Minimal 2 orang saksi. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.